DP 20% di kantor Bank Garansi atau dengan asuransi yang ditunjuk oleh owner. Sisa dari pembayaran %75 bisa dengan progres atau dengan SKPDN 8.752 diawali dengan MT PIN 700. Masa SKBDN per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun. Oh, berarti semua? Ya, jadi dengan BG 1832 KUHP ini sebagai jaminan uang muka ya. DP dikantor dengan bank garansi atau dengan asuransi yang ditunjuk oleh owner project. Sisa dari pembayaran pekerjaan 50% full cover yang secara langsung diberikan kepada kontraktor sebesar 75% dengan SKBDN Nisan 752 diawali dulu dengan 700 atau pemberitahuan atau orang sudah menjanjikan akan membayar. Kemudian terlibat PIN 752 atau dengan progres per 25% sampai 95%. 5% adalah retensi. PT Ranggan Bangun Pusada. Mengapa dalam hal ini proyek kita membutuhkan biaya pengikatan atau biaya keseriusan atau biaya safety per kontrak agar kita itu dilindungi dengan hukum. Kita notarialkan secara sah. Bila mana owner project menyalahi aturan dalam berkontrak, maka pihak kontraktor berhak mengajukan atau siap mengajukan keberatan atau ke pengadilan atau ke polisi. Dan begitu juga dari owner project bisa mengklaim si kontraktor tersebut bila mana cacat dalam bekerja atau wan prestasi atau menyalahi aturan dalam kontrak. Apa yang tertuang dalam kontrak itu, itulah yang baku, yang berlaku selama pekerjaan tersebut berjalan. Pekerjaan tersebut
dan DQ dan rincian semuanya saat ini 740 miliar rupiah dengan DP 5% sebesar 80 miliar ditambah dengan bank garansi atau asuransi. Pada kenyataannya sampai saat ini si kontraktor yang sudah berkontrak maupun yang baru melayangkan proyek, mereka tidak sanggup menerbitkan apa yang menjadi kewajiban dalam pernyataan atau perjanjian kontrak kerja. Jadi owner di sini tidak disalahkan dan tidak menyalahkan. Pada dasarnya semua itu kesalahan dari si kontraktor itu yang tidak bisa menerbitkan jaminan bank garansi atau asuransi. Kalau bank garansi sebelum jadi bank garansi itu terbit wakat. Terbitnya wakat itu seperti pemberitahuan kepada owner bahwa bank garansi tersebut beberapa hari kemudian akan terbit. Diberitahukan kepada owner baik via email, via telepon, via surat. Begitupun asuransi. Sebelum asuransi jadi, maka terbitlah polis. Polis itu pemberitahuan kepada kontraktor maupun owner bahwa polis asuransi tersebut akan terbit beberapa hari kemudian. Pada dasarnya setelah wakat atau polis dari asuransi terbit, maka kontraktor akan kita undang kembali untuk menandatangani penerimaan uang muka sebesar 180 miliar rupiah sesuai dengan kontrak tersebut. SPK bisa dipecat, artinya menaluri yang mau dikerjakan, pengerjaan crane clearing atau pattern fill atau yang lainnya, terserah kontraktor. Dan kontraktor berhak mensubkan atau memberikan pekerjaan ini kepada sub-kontraktor lain dengan catatan si owner harus mengetahui siapa yang kerja di lapangan, jadi tidak salah paham. Dan untuk biaya koordinasi lapangan segala macam sudah kami handle, tidak ada biaya apapun kecuali biaya legalitas atau pengikatan kontrak kerja kita. Itu yang kami buatkan kepada kontraktor. Paham Bapak, Ibu? Ya? Ada pertanyaan? Oh ya, itu. Owner mestinya punya uang untuk produk ini. Bila mana menanyakan keberadaan tidak punya uang, kita akan bantu di perbankan. Kita akan buka di perbankan. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat uang siapapun kecuali ada rekomendasi dari yang punya rekening. Itu pun harus bersama yang punya rekening. Begitu pula si kontraktor. Tidak bisa saya lihat uangnya. Karena kenapa? Tidak ada rekomendasi dan tidak ada keterikatan apapun. Bank tidak sembarangan membuka akun atau uang nasabah tanpa persetujuan, tanpa ada dasarnya. Dasarnya ya kontrak saling melihat bukti dana, silakan. Setelah itu baru jalankan. Tanpa dasar kontrak kita nggak bisa membuka akun, karena itu privasi masing-masing nasabah. Kita tidak perlu seperti itu. Silakan jalankan saja sebagai tugas dari kontraktor menerbitkan garansi atau asuransi, maka kita berikan komitmen sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak kerja. Gitu. Kalau tangki proyek, kalau tangki proyek tidak bisa. Kalau tangki proyek Bapak punya uang besar,
artinya uang cash Bapak untuk bekerja dulu dan kita jamin dengan SKBDN atau bank garansi. Nah, Bapak paham nggak, untuk membuatkan bank garansi itu dibutuhkan biaya administrasi provisi dan yang lainnya. Sedangkan kami belum melihat atau mengetahui kemampuan Bapak. Kebanyakan para kontraktor mendiskontokan pekerjaan pembayaran itu di bank atau di funder. Berarti kontraktor tidak punya kemampuan finansial. Dia mengandalkan bank atau funder. Otomatis bank garansi itu atau SKBN itu akan terpotong dari nilai aslinya. Maka yang lebih owner sendiri, karena itu uangnya si owner, sudah terpotong di perbankan atau di funder. Jadi kemungkinan pekerjaan akan menjadi berkurang kualitas mutunya karena uangnya sudah terpecah atau terbagi kepada orang yang tidak bekerja tapi memodali Bapak. Kalau memodali Bapak berarti Bapak nggak punya uang. Bapak modal pokoknya doang, nggak punya uang untuk finansial seperti itu. Jadi jangan bicara tentang politik sama saya. Tentang politik itu nonsen, tidak ada. Kominfo tidak ada, kecuali sisanya boleh. Saya berikan jaminan pembayaran. Seperti itu. Kontrak kita berlaku 1 tahun 1 hari. Karena bank garansi 1 tahun, asuransi juga 1 tahun. Bila mana nanti pekerjaan itu tidak selesai, maka bank garansi atau asuransi tersebut diperpanjang sampai dengan schedule berapa bulan lagi. Kemudian bank garansi tersebut atau asuransi tersebut diperpanjang. Nah, kemudian waktu kita bekerja juga 1 tahun. 1 tahun itu kemungkinan tidak cukup menyelesaikan pekerjaan. Dalam beberapa item ini masih ada yang belum terselesaikan, maka si kontraktor berhak mengajukan perpanjangan kontrak kerja. Seperti itu.